Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bu Angka dengan NIM B1B1 21019, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pajak kabupaten dan jenis pajak apa saja yang dipungut oleh pemerintah kabupaten. Baik, sebelumnya perlu kita ketahui pajak kabupaten itu apa sih? Kabupaten adalah pajak yang dikenakan pada penduduk dan bisnis di wilayah kota untuk mendapatkan pendapatan bagi pemerintah daerah. Dan di sini ada 11 macam pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten dan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan perkotaan ataupun kabupaten. Baik, eh, yang pertama itu ada pajak hotel. Pajak hotel ini adalah pajak atas pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel yang dibebankan kepada pengurus pelayanan hotel. Dan juga objek dari pajak ini adalah layanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk pelayanan penunjang dan fasilitas olahraga serta hiburan. Dan cara pemungutan pajak hotel ini adalah dimulai dari pendaftaran usaha mereka ke kantor pajak, registrasi tamu, sampai kepada pembayaran pajak terutang kepada pengurus pajak. Dan penggunanya untuk perawatan dan memperbaiki fasilitas hotel sehingga tamu dapat menikmati pengalaman penginapan yang berkualitas. Sedangkan fasilitas biasanya yang dikenakan pajak adalah tarif yang lebih tinggi itu biasanya mencakup tentang fasilitas yang lebih lengkap termasuk kayak kolam renang ataupun sarana reaksi lainnya. Nah, selanjutnya itu ada pajak restoran. Pajak restoran adalah layanan yang disediakan oleh restoran yang termasuk dalam pelayanan makanan dan minuman yang disediakan untuk pembeli baik dikonsumsi di tempat pelayanan ataupun di tempat lainnya. Dan pajak ini dikenakan pada penjualan makanan dan minuman di restoran seperti kayak kafe, kedai kopi yang ada di seluruh kota ataupun kabupaten. Dan jenis restoran ini bisa berbeda tergantung pada jenisnya seperti eh, restoran fine dining, restoran fast food ataupun kafetaria, dan nilai tarifnya itu tarif pajak restoran itu bervariasi tergantung pada daerah, kabupaten dan jenis restorannya itu sendiri. Sedangkan pendapatan untuk pemerintah itu setiap tahunnya pendapatan yang dihasilkan dari pajak restoran menjadi sumber penting bagi pemerintah daerah. Dan selanjutnya ada pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan biaya layanan hiburan yang memiliki biaya atau biaya pemungutan tambahan. Objek pajak hiburan adalah yang diadakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Sedangkan tipe hiburan ini adalah bervariasi tergantung pada jenis hiburan seperti hiburan yang disediakan seperti kayak di klub malam ataupun taman bermain. Dan cara pemungutannya dapat dilakukan langsung dari pemilik bisnis atau dari pembelian tiket oleh pengunjung. Dan kegunaannya pendapatan dari pajak hiburan dan bantu itu membantu pemerintah daerah dalam membangun pusat hiburan dan tempat wisata yang baru. Selanjutnya pajak reklame. Pajak reklame adalah pajak yang diambil atau dipungut atas benda media yang dibuat untuk bertujuan komersial agar menarik perhatian umum. Seperti contoh papan reklame, papan iklan, videotron, megatron ataupun sebagainya. Sedangkan untuk lokasi reklame biasanya itu berbeda tergantung pada lokasi seperti kayak jalan utama, transportasi umum, ataupun tempat yang strategis di pusat kota ataupun pusat kabupaten. Dan pemungutan pajak reklame ini bisa dilakukan langsung oleh pemilik bisnis ataupun melalui perusahaan iklan yang memasang iklan di papan di reklame ini. Selanjutnya pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan ini merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik.
baik yang diproduksi sendiri maupun dari sumber lainnya. Sedangkan untuk kewajiban pembayaran, semua rumah dan bisnis ini di kota wajib membayar pajak penerangan jalan. Sedangkan manfaatnya sendiri itu pajak ini mendukung pemerintah daerah dalam memelihara dan meningkatkan penerangan jalan di kota sehingga lebih aman dan nyaman bagi warga kabupaten ataupun kota. Sedangkan untuk pemungutan dan tarifnya, pemungutan pajak penerangan jalan ini biasa dilakukan oleh pemerintah dengan tarif pajak yang bervariasi tergantung pada ukuran dan jenis bangunannya. Pajak bumi dan bangunan. Eh, Pajak PBB itu merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai dan dimanfaatkan. Nah, di sini objek pajak itu pajak bumi dan bangunan dikenakan pada kepemilikan atau penggunaan tanah di bangunan wilayah kota. Sedangkan untuk cara pemungutannya, pajak bumi dan bangunan dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah menetapkan nilai objek pajak dan mewajibkan pajak mendaftar diri ke tempat pajak sampai kepada pemungutan pajak. Dan manfaatnya, pendapatan dari pajak bumi bangunan membantu pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur dan memberikan layanan publik secara baik seperti jalan trotoar dan lampu jalan. Pajak sarang burung walet. Nah, itu merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan dan atau pengusaha burung walet yang dikenakan atas kegiatan pengumpulan sarang burung walet dari bangunan ataupun tempat pengumpulannya. Untuk tarifnya itu, tarif pajak burung walet itu bervariasi tergantung kebijakan tiap daerah, ada yang menetapkan 10% dan ada juga yang menetapkan itu 5% dari harga penjualan sarang burung walet itu tersebut. Dan cara pemungutannya, pemungutan pajak ini dilakukan dengan pelaporan pemilik pajak kepada lembaga pusat dan melakukan pembayarannya di sana. Selanjutnya, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Eh, Pajak ini dikenakan pada pembelian atau peralihan hak atas tanah dan bangunan di kota. Sedangkan untuk tarif, tarif ini bervariasi tergantung pada transaksi dan kebijakan pemerintah daerah. Sedangkan untuk cara pemungutannya, biasa hak atas tanah dan bangunan ini dilakukan oleh notaris atau badan hukum yang bertanggung jawab atas akta jual beli. Dan selanjutnya itu ada pajak mineral bukan logam dan batuan, itu pengusaha mineral non logam batuan di wilayah kota. Dan fungsi itu pendapatan dari pajak ini digunakan untuk membiayai proyek pengembangan dan rehabilitasi lingkungan terkait pertambangan mineral, sehingga lingkungan kota tetap terjaga. Pajak air tanah dikenakan pada pemilik atau pengguna air tanah untuk mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Tujuan dari pajak ini adalah melindungi dan memelihara kualitas air tanah serta mendorong penggunaan yang efisien. Pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan volume air yang digunakan. Pendapatan ini digunakan untuk pengembangan infrastruktur air dan program konservasi sumber daya air. Dan juga ada pajak parkir, yaitu dikenakan pada pemilik atau pengelola tempat parkir sebagai kompensasi penggunaan ruang publik. Pendapatan dari pajak ini digunakan untuk memperbaiki fasilitas parkir dan meningkatkan pengaturan lalu lintas. Tarif pajak parkir bervariasi sesuai daerah yang berdasarkan waktu dan ada yang berdasarkan lokasi. Dan eh, adapun juga fungsi dari pajak kabupaten ini diantaranya adalah pajak daerah kabupaten ini digunakan untuk eh, pendanaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan pembangunan, dan juga sebagai tabungan daerah. Terus, terus juga pemerintah daerah mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak daerah. Dana dari pajak daerah dapat digunakan sebagai salah satu alat mencapai tujuan ekonomi pemerintah dan mengurangi masalah ekonomi di daerah itu.
Dan juga dengan terus adanya dana dari pajak daerah kabupaten dapat membantu pemerintah dalam menstabilkan harga barang dan jasa sehingga mengurangi inflasi. Terus tuh ada juga digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membuka lapangan kerja baru, sehingga terjadi pemerataan pendapatan agar tidak terlalu menonjol kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari pemaparan tentang pajak daerah kabupaten. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.